Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya ingin memaparkan materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Kelompok kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadila Fitriani, Opin, Firda Uswatunisa, dan saya sendiri Natasha Aprilia. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pemeriksaan, kedua ada penyidikan, ketiga ada penagihan, keempat keberatan, kelima ada banding, dan 6 gugatan peninjauan kembali. Pemeriksaan pajak berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk memeriksa pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak. Direktur Jenderal Pajak merupakan pihak yang menjalankan pemeriksaan pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak. Dirjen Pajak mempunyai 2 tujuan. Pertama, wajib pajak pemenuhan kewajiban. Untuk tujuan ini, pemeriksaan pajak dilakukan dalam hal 1. Wajib pajak mengajukan permohonan. 2. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar termasuk yang telah memberikan pendahuluan kelebihan pajak. Ketiga, menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Keempat, tidak menyampaikan atau menyampaikan tapi melebihi jangka yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Kelima, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Keenam, menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko indikasi kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketujuh, melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Yang kedua, untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan perundang-undangan perpajakan yaitu pertama, pemberian NPWP secara jabatan, kedua, penghapusan NPWP, ketiga, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP, keempat, wajib pajak mengajukan keberatan, kelima, pengumpulan bahan guna penyusutan norma penghitungan penghasilan neto, keenam, pencocokan data dan atau alat keterangan, ketujuh, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, kedelapan, penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. 9. Pemeriksa dalam rangka penagihan. Ke-10. Penentuan saat produksi dimulai atau jangka waktu kompensasi kerugian sehubung dengan mempersembahkan fasilitas perpajakan. 11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Jenis pemeriksaan. Berdasarkan Undang-Undang KUP terdapat 2 jenis pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan kantor, yang kedua ada pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Pemeriksaan kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakan. Jangka waktu pemeriksaan kantor paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi lama 6 bulan, dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor hingga tanggal laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh DJP. Pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan dihitung sejak surat perintah pemeriksaan hingga tanggal laporan hasil pemeriksaan. Hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak pertama meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 atau surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak
untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksaan pajak mengalami perubahan. Yang keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang kelima, menerima SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang keenam, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Ketujuh, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Dalam hal ini, terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan akhir pemeriksaan, kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. Yang kedelapan, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku, catatan dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memberikan kesempatan pemeriksa pajak memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa pajak. Yang keempat, memberikan bantuan kepada pemeriksa pajak guna kelancaran pemeriksaan yang dapat berupa 1. Menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus. 2. Memberikan bantuan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak. Ketiga, menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan. Dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak. Pertama, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kedua, memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan. Ketiga, memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Keempat, meminjamkan KKP kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Yang kelima, memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan. Produk hukum pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dalam pengujian keputusan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan produk hukum yang dapat berguna. Berikut tahapnya. Pertama itu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yaitu surat ketetapan di dalamnya memuat keterangan dan perhitungan mengenai jumlah pajak beserta sanksi administrasi yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Kemudian selanjutnya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN diterbitkan apabila hasil pemeriksaan ditemui bukti bahwa wajib pajak telah melunasi seluruh pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan selanjutnya surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB memuat keterangan dan perhitungan jumlah pajak yang dapat dikembalikan kepada wajib pajak. Penyidikan. Menurut pasal 1 angka 31 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP,
Penyidikan pajak, atau lebih tepatnya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan tindak pidana perpajakan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan definisi yang dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari dilakukannya proses penyidikan adalah untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Tugas dan wewenang penyidik. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 44 ayat 1 UU KUP, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil atau PPNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila dikaitkan dengan definisi penyidikan, maka dapat disimpulkan tugas utama dari penyidik adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi jelas dan pada akhirnya dapat ditemukan tersangkanya. Menurut pasal 44 ayat 2 UU KUP, dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki 11 wewenang. Pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti suatu laporan tindak pidana perpajakan. Kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan terkait dengan tindak pidana perpajakan. Ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan terkait dengan tindak pidana perpajakan. Selanjutnya keempat, memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, penyitaan terhadap bahan bukti. Keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan. 7. Menyuruh, berhenti atau melarang sesuatu meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. Selanjutnya 8. Memotret secara yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. 9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 10. Menghentikan penyidikan. Dan yang terakhir, ke-11, melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan. Penghentian penyidikan. Berdasarkan pasal 44A UU KUP, penyidikan akan dihentikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana perpajakan. Penyidikan juga dapat dihentikan apabila peristiwa tersebut telah kadaluarsa atau tersangkanya telah meninggalkan dunia. Selain itu, merujuk pasal 44B ayat 1, untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permintaan penghentian penyidikan.
Berdasarkan pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan nomor 55 PMK nomor 3 2016 dapat diketahui surat permintaan penghentian penyidikan disusun oleh Menteri Keuangan jika menyetujui permohonan penghentian penyidikan yang dilakukan wajib pajak. Jaksa Agung hanya menghentikan penyidikan sepanjang perkara pidana itu belum dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan. Wajib pajak juga harus membayar sanksi administrasi berupa denda 4 kali lipat dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan penjelasan penghentian penyidikan pajak untuk kepentingan penerimaan pajak yang disimak dalam PMK 55 2016. Penyesuaian penyidikan. Penyesuaian di bidang penyidikan dalam tatanan kenormalan baru salah satunya adalah menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dalam bentuk digital baik kepada penuntut umum maupun tersangka. Namun, salinan cetak SPDP juga harus dikirimkan melalui pos dan atau jasa kurir ekspedisi pada hari yang sama dengan pengiriman SPDP dalam bentuk digital. Selain itu, pemeriksaan terhadap saksi, ahli, ataupun tersangka dapat dilakukan melalui video conference. Penyesuaian dan ketentuan lebih lanjut dapat disimak pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34 PJ 2020. Penagihan pajak. Penagihan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penanggung pajak merupakan orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Tindak penagihan pajak ini dapat dijelaskan dalam alur sebagai berikut. Yang pertama, dasar penagihan. Proses penagihan dimulai dari adanya dasar penagihan yang terdiri dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan pemutusan peninjauan kembali tidak disengketakan oleh Anda. Yang kedua, surat teguran. Jatuh tempo dasar penagihan adalah 1 bulan sejak terbit. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penanggung pajak tidak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan dan tidak melunasi hingga jatuh tempo, maka setelah lewat waktu 7 hari sejak jatuh tempo, akan dikeluarkan surat teguran. Yang ketiga, surat paksa. Akan dikeluarkan SP atau surat paksa setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran oleh jurusita secara langsung apabila penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Jurusita dapat melakukan pengumuman di media massa, pemblokiran, pencegahan dan penyanderaan terhadap penanggung pajak yang belum melunasi pajaknya yang tanpa menunggu jatuh tempo. Apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta dan diragukan itikat baiknya untuk melunasi pajak, dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan. Jangka
waktu penyanderaan 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Penyanderaan tidak menghapus utang pajak dan penagihan tetap dilaksanakan. Kemudian yang keempat, surat perintah melaksanakan penyitaan. Apabila sampai waktu surat paksa, penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka setelah lewat waktu 2 kali 24 jam akan diterbitkan surat perintah melaksanakan SPMP atau surat perintah melaksanakan penyitaan. Keterangan 4A yaitu surat pencabutan sita diterbitkan oleh juru sita apabila menanggung pajak telah melunasi utang, pajak dan biaya penagihan atau berdasarkan keputusan pengadilan. Selanjutnya kelima, pengumuman lelang. Pejabat lelang akan melakukan pengumuman lelang apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal penyitaan, penanggung pajak belum juga melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Yang keenam, melaksanakan lelang. Dilaksanakan setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang apabila penanggung pajak tidak membayar utang pajak dan biaya penagihannya. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, PP 74 Tahun 2011, PMK 58, PMK 3 2010. Hak wajib pajak dalam penagihan wajib pajak berhak. 1. Dapat mengajukan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak. 2. Dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk SKPKB, SKPKBT mulai tahun pajak 2008 sampai sekarang yang tidak disetujui oleh Anda pada saat pembahasan akhir pemeriksaan penagihan pajak menjadi tangguh. Anda dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak ke pengadilan pajak. Anda dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan penyanderaan ke pengadilan negeri. Terakhir ketiga, dapat mengajukan sanggahan atas objek sita. Dalam penagihan, wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo, berkewajiban memenuhi komitmen dalam angsuran penundaan pembayaran pajak, berkewajiban untuk bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak, dan dilarang melakukan hal-hal yang melanggar Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa dalam penagihan pajak yang berakibat pada tindakan pidana seperti memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, dan memindahkan hak atas barang yang disita. Kemudian ada daluarsa penagihan. Jangka waktu DJP dapat melaksanakan penagihan pajak, termasuk bunga, kenaikan, dan biaya penagihan pajak adalah 5 tahun sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Namun, dapat tertangguh atau melewati 5 tahun apabila diterbitkan surat paksa, lalu ada pengakuan utang pajak dari Anda baik langsung maupun tidak langsung, misalnya mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang ketiga, diterbitkan SKPKB atau SKPKBT karena Anda melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana lain yang merugikan pendapatan negara dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian di dalam perpajakan ada yang dinamakan dengan keberatan dalam pembayaran pajak.
Merujuk pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP, secara sederhana, keberatan pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang kurang atau tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak maupun atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Adapun yang termasuk ke dalam ruang lingkup keberatan itu seperti surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Selain dari alasan tersebut, maka keberatan tidak dapat dipertimbangkan penyelesaiannya. Adapun syarat pengajuan keberatan dalam pembayaran pajak diantaranya yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan. Kemudian yang ketiga, setiap satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Lalu, yang keempat, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Kemudian yang kelima, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau pada saat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Tetapi terdapat pengecualian. Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Kemudian yang keenam, surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak. Namun apabila surat keberatan tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Dan yang terakhir, wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang KUP. Bisa dibaca sendiri dalam Undang-Undang KUP. Adapun alur penyelesaian keberatan itu yang pertama ada dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hard copy atau soft copy kepada wajib pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi. Kemudian, Direktur Jenderal Pajak juga berwenang untuk meminta wajib pajak memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan. Meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga. Lalu, Direktur Jenderal Pajak juga memiliki wewenang untuk meninjau tempat wajib pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan. Melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan.
Surat panggilan tersebut dikirimkan paling lama 10 hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan. Pembahasan dan klarifikasi dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan. Lalu, Direktur Jenderal Pajak juga memiliki wewenang melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. Untuk alur penyelesaian keberatan yang kedua, wajib pajak harus memenuhi peminjaman atau permintaan paling lama 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman atau surat permintaan keterangan dikirim. Yang ketiga, apabila sampai dengan jangka waktu 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman atau surat permintaan keterangan dikirim berakhir, wajib pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan informasi atau tidak memberikan keterangan yang diminta Direktur Jenderal Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat permintaan peminjaman yang kedua atau surat permintaan keterangan yang kedua. Alur yang keempat, wajib pajak harus memenuhi peminjaman atau permintaan yang kedua paling lama 10 hari kerja setelah tanggal surat peminjaman atau permintaan yang kedua dikirim. Kemudian ada jangka waktu penyelesaian keberatan. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal surat keberatan diterima sampai dengan tanggal surat keputusan keberatan diterbitkan. Yang kedua, dalam hal wajib pajak mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 bulan tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sampai dengan putusan gugatan pengadilan pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, apabila jangka waktu di atas telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak jangka waktu 12 bulan tersebut berakhir. Lalu pembahasan berikutnya adalah pencabutan pengajuan keberatan. Wajib pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir atau biasa disebut dengan SPOH oleh wajib pajak. Pencabutan pengajuan keberatan dilakukan melalui penyampaian permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan. Yang kedua, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak. Namun, apabila surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh wajib pajak, maka surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Lalu yang ketiga, surat permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan atasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan berupa surat persetujuan atau surat penolakan. Wajib pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Dalam hal tersebut, wajib pajak mencabut pengajuan keberatan, maka wajib pajak dianggap tidak mengajukan keberatan. Selain itu, wajib pajak dianggap tidak mengajukan keberatan. Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SKP. Sedikit tambahan dari subbab keberatan. Wajib pajak yang mengajukan keberatan tidak dapat mengajukan permohonan atas pengurangan, penghapusan, dan pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, atau pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan wajib pajak. Kemudian ada proses banding. Pengertian banding berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pajak. Banding didefinisikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Proses banding pajak ini dapat dilakukan wajib pajak yang tidak puas dengan hasil pemeriksaan yang diikuti terbitnya suatu surat ketetapan pajak tentang pajak terutang, jadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Dasar hukum banding pajak yaitu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sementara proses hukumnya tidak termasuk banding hingga peninjauan kembali. Syarat-syarat pengajuan banding pajak. Yang pertama, tiap satu keputusan diajukan satu surat banding. Yang kedua, surat banding juga harus dilampiri surat keputusan keberatan yang diajukan banding. Yang ketiga, permohonan banding harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan jangka waktu permohonan surat banding adalah 3 bulan sejak keputusan diterima, kecuali ada aturan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, banding hanya bisa diajukan jika jumlah pajak terutang yang dimaksud sudah dibayar 50%. Yang keempat, pembuktian surat setoran pajak atau SSP atau pemindahan bukuan. Dan juga jangan lupa untuk melengkapi data-data atau bukti pendukung seperti surat ketetapan pajak, surat permohonan keberatan, SPT, laporan keuangan, dan lainnya. Lalu proses banding pajak harus dilakukan oleh pihak yang terkait antara lain. Yang pertama, banding pajak dapat diajukan oleh wajib pajak itu sendiri, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum wajib pajak. Yang kedua, apabila selama proses banding pajak pemohon meninggal dunia, maka banding pajak dapat menjawab ahli warisnya. Yang terakhir, jika selama proses banding pajak pemohon melakukan penggabungan penanggung jawab peleburan atau pemekaran usaha, maka banding pajak dapat dilakukan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena kejadian kasus tersebut. Ada beberapa hak pemohon banding pajak. Yang pertama, selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak, pemohon banding berhak melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kedua, surat bantahan bisa dimasukkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding pajak. Yang ketiga, pemohon banding berhak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan lisan dan bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan ketua pengadilan pajak secara tertulis. Yang keempat, pemohon banding pajak berhak hadir dalam sidang pembacaan keputusan. Yang kelima,
Pemohon banding pajak berhak didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang telah memiliki atau mendapat izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak. Dan yang terakhir, pemohon banding pajak bisa meminta izin kepada majelis perihal kehadiran saksi. Kemudian ada proses gugatan. Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, gugatan didefinisikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan kepada peradilan pajak terhadap yang pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 UU KUP atau penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Syarat pengajuan gugatan. Yang pertama, gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Yang kedua, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Dan jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Yang ketiga, jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Dan jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Yang keempat, satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Dan yang terakhir, gugatan disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. Pencabutan gugatan. Yang pertama, terhadap gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Yang kedua, gugatan yang dicabut tersebut dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Dan putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat. Yang terakhir, gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Kemudian ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali dilakukan apabila pihak yang bersangkutan tidak atau belum puas dengan putusan pengadilan pajak. Maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak dan hanya dapat diajukan satu kali. Berikut beberapa alasan peninjauan kembali beserta jangka waktu pengajuannya. Yang pertama, apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan berlaku. Dan jangka waktunya ini dapat diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Dan jangka waktu pengajuan ini
paling lambat 3 bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf B dan C, yaitu jangka waktu pengajuannya dapat dilakukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. Yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya, jangka waktu pengajuannya dapat dilakukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. Yang terakhir, apabila terhadap suatu keputusan yang nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan, yaitu yang pertama, apabila pengambilan keputusan dilakukan melalui pemeriksaan acara biasa, Mahkamah Agung akan mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima. Yang kedua, dalam hal putusan pengadilan pajak dilakukan melalui pemeriksaan acara cepat, Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian pencabutan permohonan. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan jika sudah dicabut, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.